Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antilkum janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bab tentang kemuliaan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika awal hari hilal bulan Ramadan telah nampak bersinar ares kursi singgasananya Allah dan para malaikat serta makhluk yang lain dengan keras kata mereka, beruntunglah sekalian umatnya Nabi Muhammad. Jadi malaikat singgasananya Allah seluruhnya berteriak, beruntunglah bagi umatnya Nabi Muhammad dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena segenap makhluk memohonkan ampun bagi mereka, mulai dari makhluk besar seperti matahari, bulan, bintang, dan burung-burung di langit serta ikan-ikan di lautan, hingga setiap hewan dan binatang melata di bumi yang bernafas, semua tiada tertinggal memohonkan ampun buat mereka di siang hari dan malam hari, kecuali setan-setan terkutuk. Maka pagi-pagi tiada seorang pun yang dibiarkan hidup penuh dosa. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyeru pada malaikat, hadiahkanlah semua pahala solawat dan tasbihmu selama bulan Ramadan bagi umatnya Nabi Muhammad. Itulah keberuntungan umatnya Nabi Muhammad. Allah perintahkan seluruh makhluk di bumi dan di langit, tasbihnya, solawatnya para malaikat selama 1 bulan Ramadan ini, pahalanya semuanya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan duduk kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung, didoakan oleh makhluk seluruh alam dan didoakan oleh seluruh malaikatnya Allah. Allahumma amin. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keuntungan bagi umatnya Nabi Muhammad. Bahwasanya seorang pria yang berinisial Muhammad ketika mendengarkan hadis ini, kemudian sholatnya semuanya dikhodho. Pada saat bulan Ramadan tiba, diperbanyak sholatnya. Orang ini gak pernah sholat, kerjaannya hanya maksiat. Tetapi mendengar hadis ini, terketuk hatinya, tersentuh hatinya untuk bertobat. Oh, bulan Ramadan itu tempatnya tobat. Segala tobat diterima oleh Allah, segala dosa diampuni. Kalau begitu, saya tak hijrah untuk senantiasa duduk dan berlama-lama di masjid, sehingga orang yang gak pernah lihat ke masjid ini kok dungaren ke masjid, setelah sholat taraweh tidak pulang, dia terus sholat sampai subuh. Malah takmir curiga, ini jangan-jangan nanti mencuri son. Terus diintip, ternyata terus sholatnya ndak henti-henti. Maka temannya ini bertanya, kenapa si fulan ini kok aneh,
Wong biasanya nggak pernah sholat, di bulan Ramadan kok nggak pulang-pulang dari masjid. Maka orang ini menjawab, saya kan mendengar hadisnya Nabi kalau bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan amal. Saakeh dosa sak rusak-rusake menungso di ngapura nek nanggone Ramadan iku gelem ngamalne agama sing temenanan. Mongko iki aku ikhtiar, sapa ngerti ikhtiarku iki untuk rahmati Gusti Allah. Maka seluruh sholat yang ditinggalkan mulai dari kecil sampai besar dikhodho terus. Jadi satu hari sampai 360 kali sholat, sehingga jarak 3 tahun orang ini meninggal dunia. Ketika itu orang soleh kalau diberikan mimpi itu pasti sesuai dengan kenyataan. Maka dalam mimpinya ditanyakan, hadirin, wahai si fulan Muhammad, kamu dulu itu loh kalau Ramadan kok sregep nang masjid, saiki nanggone alam kuburmu oleh apa? Maka di dalam percakapan di sebuah mimpinya itu, saya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan. Malam saya gunakan untuk sholat sampai subuh. Subuh saya gunakan zikir sampai israf. Israf saya gunakan baca Quran sampai duhur. Itulah yang menyebabkan rahmatnya Allah turun kepadaku sehingga aku dosaku diampuni, tidak tersisa, sehingga saya dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau ada umat Islam diberi diskon, obral gede-gedean, kemuliaan, kok gak gelem jupuk. Lah niki lho, sing jenenge wong sing urung entuk rahmati Allah, gurung entuk ridhone Allah. Maka tidak setiap orang diberikan rahmat dan rohim. Kalau rahmat pasti diberi, kalau rohimnya Allah belum tentu. Kalau rahmat ini semuanya orang dirahmati. Maka masjid 1 hari sampai 3 hari penuh, ini baru hari kelima sudah hilang satu demi satu, karena akan mendekati maghfirah. Allah mengampuni dosa. Nah, orang kok gak mau tambah sregep, berarti dosanya tidak akan hilang. Nah, ini yang harus kita tanamkan, harus kita pahamkan kepada umat, sehingga tidak hanya sebagai tradisi. Kalau Ramadan itu 1 hari sampai 2 hari ya sregep, setelah itu hilang semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar agama, sehingga amal agama sesuai hawa nafsu, tidak sesuai apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat. Maka amalan-amalan seperti ini, hadirin, tidak akan mendapatkan kesempurnaan yang sempurna di hadapan Allah, kecuali kita ada niat untuk memperbaiki amal tiap hari meningkat, tiap hari meningkat dan meningkat, baru kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, dari bulan Ramadan apabila seorang terbangun dari tidurnya lalu menggerakkan tubuhnya, nek bahasa Jawa niku molak-malik niku, di atas tempat tidurnya, ranjangnya, maka malaikat niku membangunkan segera, semoga Allah memberkati dan memberi rahmat kepadamu. Kemudian apabila dia tegak dari tempat tidurnya itu hendak melakukan sholat ibadah di malam hari, ini sabdanya Nabi yang didengarkan oleh Umar bin Khattab, maka ranjang tempat tidur yang kita gunakan, kita tinggalkan untuk menjalankan sholat tahajud di rumah atau sholat malam ini, berdoa kepada kita, Allahumma a'tihil furusal marfu'ah. Jadi ketika kita bangun, ambil air wudhu, tempat tidur kita ini berdoa, ya Allah,
Gantilah ranjang-ranjang kasur yang tinggi, tebal, empuk baginya di surga. Inilah kemuliaan Ramadan hadirin. Paling tidak tiap malam kita bangun walaupun hanya 2 rakaat, syukur-syukur jam 3 bangun, sholat tahajud sampai subuh. Itu lebih baik. Apabila kita tidak bisa melakukan, minimal 2 rakaat kita lakukan. Bagaimana dengan sholat witir? Kan ada kalau setelah sholat witir gak boleh sholat lagi, bukan itu maksudnya. Sholat witirnya tarawih itu awal waktu. Maka setelah sholat witirnya tarawih itu masih bisa digunakan untuk sholat malam seberapapun jumlahnya. Maka kita gunakan waktu-waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa memperbanyak amalan di tengah malam, sehingga kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memakai pakaian itu juga berdoa hadirin. Jadi ketika kita bangun kemudian memakai pakaian yang dipakai untuk sholat itu, jadi pakaian juga berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma atihi min hululil jannah. Ya Allah, gantilah pakaian-pakaian itu nanti di surga dengan pakaian yang paling indah. Itulah setiap sesuatu yang kita pakai semuanya berdoa kepada kita, sehingga kita menghadap Allah tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, kecuali hanya kebahagiaan. Itu kalau kita sudah membekali diri dengan sebaik-baiknya, menggunakan umur kita ini untuk senantiasa mencari bekal. Kita di dunia ini loh, susah sebentar saja tidak mau, lah di akhirat ini selama-lamanya kok tidak mau sungguh-sungguh. Nah ini kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Saya ini di dunia sebentar, semua yang saya kumpulkan gak saya bawa, hanya membebani hisab. Sedangkan untuk mencari bekal akhirat ini tidak berat, tidak lama, hasilnya selama-lamanya. Kok saya gak hadir di situ? Alangkah ruginya waktu yang Allah berikan ini kok tidak saya gunakan sebaik-baiknya. Jadi kita ini mudoroso masing-masing dalam diri kita. Oh kalau begitu saya hari-hari harus punya niat untuk memperbaiki ibadah-ibadahku. Jadi setiap selesai sholat perbanyak zikir kepada Allah, maka zikirmu akan menghapus seluruh dosa dari kecil sampai kau meninggal dunia tidak ada dosa. Kalau setelah sholat kau perbanyak zikir kepada Allah. Ingat, kalau hambaku ingat kepadaku, aku pasti mengingatnya. Itulah Allah berfirman seperti itu hadirin. Kemudian di saat memakai sandal itu juga berdoa, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat. Ya Allah, teguhkan kedua kakinya di atas sirat, mudahkan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim kata ulama, ya sholat kita ini. Kalau sholat kita ini rajin, sholat kita ini istiqomah berjamaah, ya itulah sesungguhnya kita dimudahkan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kalau sholat kita jamaah juga jarang-jarang, berangkatnya carry mulainya disi, nah ini nanti kalau lewat jembatan Siratal Mustaqim akan jatuh ke lembah lam-lam yang namanya neraka jahanam. Setiap satu kelebatan 70 tahun perjalanan sehingga nyampe ke dasarnya. Ini orang-orang ahli sholat tapi tidak memenuhi syariat dan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, senantiasa menelatkan diri dengan sengaja. Dan ini harus kita ulang-ulang hadirin, agar kita ini tidak berani meninggalkan sholat
untuk menunda-nunda waktu berangkatnya. Jadi ketika mendengar suara azan segera berwudu dan menuju tempat sholat, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena panjang, besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW ini bisa kita renungi. Begitu indahnya surga, sehingga orang-orang yang sudah di surga ingin kembali ke dunia, ingin beramal terus. Itulah penduduk-penduduk surga. Padahal sudah di surga. Bagaimana yang di alam kubur, bagaimana yang ada di neraka? Penyesalannya tidak ada taranya. Siang malam disiksa tanpa henti, dihancurkan, diutuhkan lagi, dihancurkan, diutuhkan lagi. Itulah keadaan-keadaan di sana bila kita tidak membekali amal yang sebanyak-banyaknya, hadirin. Untuk itu informasi dari Allah lewat Rasulnya ini patut kita renungi, patut kita perhatikan untuk diri kita masing-masing, untuk anak kita, istri kita. Kita ajak senantiasa duduk di majelis ilmu agar Allah beri kepahaman sehingga kita mampu untuk melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.